Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Adeline Hapsari Devi Merah Putri dari Program Studi D4 Bahasa Asing Terapan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep dan Hakikat Ibadah Ghairu Mahdhoh. Nah, topik ini menarik banget karena membahas bahwa ternyata ibadah itu nggak cuma soal sholat dan puasa saja, tapi juga mencakup semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, seperti yang kita tahu, ibadah adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, ibadah dibagi menjadi dua. Ibadah mahdhoh, yaitu ibadah khusus seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan ibadah ghairu mahdhoh, yaitu ibadah umum, misalnya menuntut ilmu, bekerja, atau menolong sesama. Jadi, setiap aktivitas itu bisa jadi ibadah, asalkan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, penting banget bagi kita memahami konsep ibadah ghairu mahdhoh supaya hidup kita punya nilai ibadah di setiap langkahnya. Dalam makalah ini, saya membahas 3 hal utama. Pertama, apa sih pengertian ibadah ghairu mahdhoh? Yang kedua, bagaimana hakikatnya dalam kehidupan seorang muslim? Dan yang ketiga, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Tujuannya tentu agar kita bisa lebih memahami makna ibadah secara menyeluruh, tidak terbatas pada ritual, tapi juga perilaku dan niat dalam aktivitas kita sehari-hari. Secara bahasa, ibadah berarti tunduk dan patuh. Secara istilah, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, ibadah ghairu mahdhoh itu tidak diatur secara spesifik seperti sholat atau zakat. Tetapi, kalau kita melakukannya dengan niat karena Allah, tetap bernilai ibadah. Menurut Abu Aunillah Al-Baijuri dalam buku Pintar Agama Islam, ibadah ghairu mahdhoh itu adalah penerapan nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan budaya. Jadi, bekerja dengan jujur pun bisa bernilai ibadah loh. Kalau kita lihat dari dalilnya, konsep ini sangat kuat. Ada beberapa ayat dan hadis yang menjadi dasar, seperti Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang mengenai keikhlasan beribadah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 tentang tolong-menolong dalam kebaikan, dan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Dan ada juga hadis yang sangat terkenal, yakni bunyinya seperti ini: sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Artinya, aktivitas kecil apapun bisa menjadi ibadah asalkan niatnya karena Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi, tersenyum pun bisa menjadi pahala. Hakikatnya adalah menjadikan seluruh aspek kehidupan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Bukan hanya di masjid, tetapi juga di rumah, di kampus, di tempat kerja, di tempat nongkrong. Semua bisa jadi ibadah kalau diniatkan dengan benar. Menurut Ibnu Taimiyah, segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah selama tidak mengandung dosa. Jadi, Islam itu nggak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Keduanya saling melengkapi. Ada beberapa ciri ibadah ghairu mahdhoh yang membedakannya dari ibadah mahdhoh. Yang pertama, tidak terikat waktu dan tempat, tidak memiliki tata cara khusus, bersifat sosial dan membawa manfaat bagi orang lain, dan fleksibel terhadap perkembangan zaman. Contohnya bisa kita lihat dari aktivitas modern seperti meneliti, mengajar, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjadi relawan sosial atau volunteer. Asalkan diniatkan karena Allah, semuanya bernilai ibadah. Beberapa contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, contohnya menuntut ilmu. Karena Rasulullah bersabda bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimah. Bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur, karena Allah mencintai orang yang profesional.
menjaga lingkungan. Misalnya menanam pohon, karena itu juga bentuk sedekah. Tolong-menolong dalam kebaikan yang sesuai dengan perintah Allah di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dan tentu saja menjaga akhlak seperti jujur, amanah, dan sabar. Bayangkan, kalau semua orang menerapkan ini, hidup kita pasti jauh lebih damai dan penuh berkah. Ibadah Wirumahtoh punya dua nilai besar, spiritual dan sosial. Spiritual untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah, sosial yang mempererat hubungan kita antar sesama manusia. Kata Abu Aunillah, seorang muslim sejati bukan hanya rajin ibadah ritual, tetapi juga bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi, menjadi orang yang produktif, jujur, dan membantu orang lain, itu semua adalah bentuk ibadah yang sesungguhnya. Di era modern ini, ibadah Wirumahtoh sangat relevan. Kita hidup di dunia yang serba cepat dan penuh tantangan moral, sosial, dan juga lingkungan. Nah, disinilah konsep ini jadi penting. Misalnya, bekerja dengan profesional, menjadi relawan atau volunteer, menjaga keadilan, bahkan menggunakan teknologi untuk kemaslahatan umat, itu semua bisa menjadi ibadah selama diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, teman-teman, bisa disimpulkan bahwa ibadah Wirumahtoh adalah semua amal baik yang diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terikat tata cara dan waktu tertentu. Hakikatnya adalah menjadikan seluruh aktivitas duniawi kita sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Dengan begitu, hidup kita tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi juga bernilai pahala di sisi Allah. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga pembahasan ini bisa menginspirasi kita untuk menjadikan setiap aktivitas kita sebagai ibadah. Karena pada dasarnya, hidup seorang muslim adalah ibadah yang tidak pernah berhenti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.